Pemirsa, kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kerap mendapat respons keras dari sejumlah pihak yang berseberangan, termasuk pejabat lainnya. Gaya komunikasinya yang lugas seolah mencerminkan sosok menteri yang berani di tengah budaya kompromi. Saksikan benang merah jurus Koboi Purbaya, tata ulang keuangan. Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa belakangan menjadi buah bibir. Pasalnya, kebijakannya yang tanpa basa-basi sering dianggap berbeda dengan garis resmi pemerintah bahkan pejabat lainnya. Salah satu pernyataannya yang cukup mengagetkan adalah perihal program makan bergizi gratis. Baru 1 bulan menjabat, Menkyu menyatakan akan menarik anggaran program tersebut jika tidak terserap secara maksimal hingga akhir Oktober 2025. Ia pun menekankan pentingnya anggaran yang optimal demi pergerakan ekonomi. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan jika anggaran dianggap nganggur, maka pemerintah dibebankan dengan pembayaran bunga. Sehingga untuk meminimalisir adanya kerugian tersebut, langkah tegas ini pun akan diambil. Saya akan assess, saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober saya tahu nanti sampai Desember beberapa triliun nggak kepake, saya ambil uangnya, nggak ada bedanya kok, nggak ada yang berubah, hanya itu aja. Jadi tetap akan ambil? Kalau nggak dipakai nggak diambil, kenapa? Di sana juga nganggur duitnya, saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap. Baru-baru ini, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana akhirnya angkat suara merespons penyerapan anggaran program makan bergizi gratis ini. Kepala BGN Dadan memilih untuk mengembalikan dana program MBG sebesar 70 triliun rupiah setelah mengakui bahwa pihaknya tidak mampu menyerap anggaran dengan jumlah tersebut. Kita baru membentuk 12.208 SPG. Jadi prediksi kita tidak akan bisa menyerap anggaran sebanyak itu, dan kemudian kami mungkin hanya akan mendapat tambahan atau membutuhkan tambahan 28 triliun. Oleh sebab itu saya sudah sampaikan ke Bapak agar yang 70 triliun silakan digunakan untuk yang lain, seperti itu. Berusaha untuk membuat nol kejadian, ya tidak ada masakan yang menimbulkan sakit pada anak, terima manfaat. Itu target kita. Pak, kalau total SPPG yang sudah SLHS ini sekarang per hari ini ada 361 yang ada di total. Terbanyak di mana itu? Terbanyak sih di daerah Jawa ya. Badan Gizi Nasional mencatat realisasi anggaran MBG sudah terserap 30 triliun rupiah hingga 22 Oktober 2025. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 42% dari total anggaran yang telah dialokasikan untuk tahun ini. Tak berhenti sampai di situ, Purbaya juga menyoroti proyek besar yang selama ini menjadi salah satu moda transportasi kebanggaan negeri ini, kereta cepat Wush. Menurut Menkyu, di balik kecepatan laju kereta dan kemegahan stasiun, ternyata ada angka utang yang harus dihitung. Menjawab polemik ini, Purbaya menegaskan bahwa pembayaran utang Wush sedianya menjadi tanggung jawab Danantara, bukan pemerintah. Ia yakin Danantara mampu membayarkan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai 2 triliun per tahun. Purbaya menambahkan beban tersebut dapat ditanggung langsung oleh Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara dari dividen sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Lantas, langkah yang kemudian diambil oleh Danantara adalah dengan proses restrukturisasi utang jadi jalan keluar utang yang berat dari kereta cepat. Dalam proses negosiasi itu, tenor utang kereta cepat yang semula 40 tahun menjadi 60 tahun. Pembahasan negosiasi dilakukan tim Danantara bersama PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Proses negosiasi masih belum menemukan titik terang terkait persoalan suku bunga dan mata uang yang akan disepakati.
Keputusan tersebut pun disambut baik Purbaya karena pembayaran utang tidak pakai APBN. Bagus. Saya nggak ikut kan. Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Sementara, anggaran pemerintah daerah menjadi sorotan lantaran terindikasi mengendap di bank dengan jumlah hingga triliunan rupiah. Hal ini ditanggapi beragam oleh sejumlah kepala daerah. Ada yang datanya sama, namun terdapat pula yang berbeda. Kita lihat lagi, tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Silahkan RKUD kita ini 990 miliar di RKUD, dan itu pun memang untuk pembayaran beberapa kegiatan ya Pak ya, beberapa kegiatan, dan juga karena P itu kemarin dari Kemendagri belum evaluasi belum turun, jadi beberapa kegiatan memang masih interval sehingga belum terjadi pembayaran. Ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Nah, jadi ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan. Siap. Di tanggal 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing. Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada. Tidak ada. Purbaya meminta kepada para kepala daerah mengecek sumber data tersebut di Bank Sentral, yakni Bank Indonesia yang dilaporkan setiap saat. Menkyu meyakini data yang ia terima dari BI valid. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Kalau dilihat datanya berbeda, berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang dari BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Sedikit demi sedikit Purbaya disebut mulai melakukan bersih-bersih dari orang-orang yang biasa bertindak merugikan negara. Sejumlah pihak yang merasa terusik mencoba melemahkan posisinya, namun Presiden pasang badan untuk Purbaya.